Hai, kamu mendengarkan Story, History, and Dreams by Upa. Halo teman-teman, kita lagi bersama Upa dan Acik nih. Halo Upa. Halo. Halo. Oke, ini janji kita yang keberapa ya? Berapa kali kita nggak jadi-jadi nih? Sibuk kali nih. Yang ke-11. Kok harus 11 sih? Aku suka angka 11. Wow, kenapa angka 11 itu? Gak tahu, suka aja biar bisa buat klub bola. Oh, klub bola. Jadi nanti mimpinya punya anak 11 gitu. Good. Udah, habis itu Terus, lanjut. Oke, lanjut ya. Kita boleh lah ya kita ngobrolin ini. Boleh. Ini kenapa ya? Ajak Upa ngobrol di sini. Dia kemarin insecure ya bilangnya. Nggak pede ya, maksudnya nggak pede. Kita ngobrolin apa nih? Takut dikiranya apa nih? Takut dikira Nggak mungkin dong bocah kosong. Nggak mungkin dong seorang Upa bocah kosong. kan takutnya nanti dilihat kadang dari look bocil-bocil kematian kan. Oh, untuk Belum. bocah kematian mungkin melekat ya. Ya, jadi Iya takutnya aja. nanti nggak ditengok sama orang kan. Tapi ini audio only loh. Yang penting apa yang kita omongin ini jadi Mana tahu nanti ada yang kepo tengok. mungkin ya. Mana tahu ada yang kepo nanti Jomblo tengok. lah. Single ya? Single. Enggak dong. Single. Yakin. Terus apa yang kemarin? Bawa aku. Yang mana? Upa kan berdua bersaudara nih. Iya kan? Ya. Iya. Jadi boleh nggak? Boleh, serius. Upa nih Iya. udah benar udah mendengarkan. Udah nunggu nih. Udah nunggu. Malah Pak mikirnya tuh topiknya tuh yang sebelah. What? Yang apa yang sebelah? Enggak. Nah, itulah apa kira itu. Kita punya pengalaman yang berbeda tapi hasilnya pun berbeda ya. Kami masih awet, alhamdulillahnya ya. Ya. Oke, kita lanjut. Karena Upa kan dua bersaudara nih. Ya. Ya, jadi salut nih karena Upa ceritain nih, boleh ceritain nggak tentang kita panggilnya si Dede ya? Dede. Boleh ceritain nggak dari awal Dede. ataupun nyamannya Upa ngobrolin tentang Dede di mananya nih? Kalau obrolin soal Dede selalu nyaman kayaknya. Boleh, silakan. Dari mana nih? Boleh. Nanti kita Dari apa? Dari proses tahu dia istimewa. Iya, gitu. Iya. Tahunya Gimana sih perasaan seorang kakak tahu adiknya itu istimewa ya kita sebutnya ya? Lebih nyamannya ya? Karena kami kan gak jauh beda umurnya, cuman beda 4 tahun. Dia 2005, Opa 2001. Oh, oke. Terus Terus kan dari kecil udah tengok dia aktif, terus lasa, pokoknya aktif. Jadi dari kecil tuh udah ditanemin sama mama sama ayah tuh. Nih kalau kita nih punya adik anak surga. Jadi apa-apa tuh harus ngalah, harus pengertian dari kecil, dari umur dari TK. Itu Upa ya untuk Upa. TK Upa. Upanya udah TK. Udah TK kan, TK Upa dia udah umur 1 tahun gitu kan, udah tahu tuh dia, oh nih si Dede ini agak lain nih. Oh, tapi beda dari anak-anak sebelumnya. Upa gimana nih sebelum itu? Sebelum itu hanya waktu dikasih tahu orang tua atau dari Upanya sendiri nih kok beda ataupun nganggapnya mungkin nganggapnya sama aja, adik kecil pada umumnya kan bayi masih. Oh iya 1 tahun. Ya. 1,5. Ya tahu pertama mama sama ayah notice tuh pas dia jadi kan dulu kan ada foto studio juga keluarga. Jadi ya dia sempat lihat story itu. Ya, pas foto itu ada tuh fotonya, dia nggak fokus, dipanggil sama fotografernya nggak fokus, dipanggil nggak fokus. Kalau kita lihat dia dengar tapi nggak fokus, matanya tuh nggak atas kita. Iya. Dari situ datanglah mama ke DSA buat cek, ternyata udah didiagnosa autis. Oke, lanjut. Jeda iklan tadi. Jadi dibilang lah sama DSA autis. Dari situ mama tuh kayak sedih, kecewa, mungkin kepikiran juga kan. Oh enggak gitu ceritanya pertama kali. Oke. Habis itu waktu kecil tuh mama sakit. Oh, mama sakit. Itu sampai sebelum harus ada masuk. Sorry ya. Udah ada Dede. Sebelum ada Dede nih. Pas Dede lahir, pokoknya dia umur sekitaran 2 tahun. 2 tahun 3 tahun. Ya, 2 tahun 3 tahun. Upa SD kelas 1 pokoknya. Oh, itu SD kelas 1. Siapa itu yang Upanya.
Upa udah SD kelas Gimana 1. SD 4 tahun lo, Bu? Enggak, kan udah lahir, udah berjalan. udah Dia lahir. udah 2 tahun Oke, umurnya. oke. Hitungannya jelek kali ini. Hitung-hitungan. Oke, Iya. lanjut. Intinya Di- Upa nih. 2 tahun kemudian Oke. setelah dia lahir, Iya, Upa iya, kelas iya. 1. Oh iya. Cepet Jadi ya. mama sakit TB paru sama lambung, harus di ICU. Oke. 2 minggu kami dititip itu lantung karena kan kebetulan, oh ya ini lupa cerita, backgroundnya kami dulu tinggalnya tuh di luar Aceh, di Bogor. Oh, masih di Bogor Di ya. Bogor. Oke. Terus mama sakit, karena ditengok kondisi mungkin saat itu nggak memungkinkan, harus ya udah ambil rujukan, baliklah ke Aceh, takut masa itu mikirnya tuh udah nggak ada harapan lagi. Jadi Oh, kalau misalnya oke. apa-apa terjadi nggak ribet bawa pulangnya. Oh iya ini. Nah, kami tuh Oke. masih kecil-kecil. Tahu dedek kayak gitu, pas udah sampai ke Aceh, dicek ke dokter Umar dulu di Luxmoy. Oh. Nah, dicek ternyata autis. Oke. Terus? Dari situ ya udah dibilang ini kalau kita punya adik beda, adik istimewa. Dari kecil memang dia udah heboh sendiri. Udah punya barang-barang koleksi kayak mobil atau apa. Atau kalau misal bagian hewan tuh anak ayam, Oh dia suka ayam. Ya? kodok, cicak. Semua. Itu dikoleksi langsung dalam bentuk nyatanya ataupun dia suka aja gambar itu? Nyata. Oh langsung nyata dia. Berburu. Oh, Kalau dia kami berburu? bilangnya dia berburu. Jadi dia tuh suka yang kayak gitu. Oke. Terus? Dia bandel kali dulu. Bukan bandel, lebih ke hiperaktif kayaknya ya. Iya. Jadi dulu tuh kalau misalnya kalian orang Biren pasti tahu lewat Cak Tering, anak yang suka lempar batu atau lari ke jalan tiba-tiba, pasti tahu si Dede. Oh sampai sempat gitu. Bisa sempat antrum sampai rumah itu harus ditaruh pagar di pintu. Itu sebelum Pintu rumah depan. sekarang jadi ataupun udah dari dulu? Rumah gede sama rumah dulu. Oh, Harus oke, ditaruh oke. jerjak kayak pintu pagar Iya gitu. iya. Pagar kawat. Nah, biar dia nggak tiba-tiba lari. Nah, jadi dia tuh anak ayam orang nggak bisa ditengok juga. Langsung dia. Kakinya, di kepalanya. Oh bukan dikoleksi tapi emang. Udah di koleksi, nggak boleh pegang-pegang. Oh. Segitunya mungkin kalau orang mikir kan kayak ih. Gimana ya? Tapi dari segi Tapi tuh dari upahnya gimana nih? upahnya ya pertama kan keselnya tuh kalau misalkan orang lain di luar lingkungan keluarga tuh komplain atau marahin atau mungkin cubin nggak sengaja karena dia anaknya bandel. Oh Itu kesel. pernah nggak kayak gitu? Ada. Langsung depan mata gitu? Nggak depan mata, tengok Tapi udah tahu. lembam-lembam. Pernah ada dia di terus Allah. Ya. Itu Pak waktu lihat itu kayak seumuran berapa? Misalnya kelas itu Pak berapa? udah SD. Udah SD. Tapi Terus- udah ngeh lah ya. udah, Kita udah terus- ngeh. Adik kita loh. Adik Iya. kita kan apapun Terus- kondisi ya. Lebih ngeri lagi ambil bensin sama korek Apa itu? upah. Ngapain? Marah. Mau ini orangnya itu. Iya. Masih kecil. Masih kelas 6. Ini kebalik nih. Jadi Terus- kayak apa? di situ langsung satu rumah tuh heboh, kok bisa gitu. Heeh. Jadi sebelum ilmu pawan udah ada ilmu upah. Duluan ya. Iya, kenapa kan kita kenalnya tahun berapa ya? 2019 ya? 2019. 16 ya. Jadi kan waktu pertama kenal tahu Dede ya, tahu Dede karena acara di tempat sepupunya Opa kan. Ya tempat. Jadi ini pengalaman ya, karena posisinya ya karena mungkin udah keseringan kayak gitu ya. Jadi Kak Rosa kan Dede kan abis hidang Makanan. kita bilangnya hidang ya. Waktu ya makanan waktu di rumah acara pesta nih. Ini POV lagi pesta ya, acara di rumah. Waktu itu Bang Sabri Barahmat ya. Mas Sabri, ya Barahmat. Barahmat. Sama-sama. Yang duluan ya, oke. Sama-sama namanya. Oke, jadi pas kami nyampe kan, jadi kan kami nggak tahu nih, nyampe padahal biasa aja, cuma Kak Rosa nih yang heboh mungkin ya, karena mungkin soal waktu itu kami lihat lagi berdiri di situ kan, lagi tes kamera gitu, tes cahaya apalah itu kan, jadi Didi lewat, dia sih ketawa-ketawa keliling-keliling, kami maksudnya gini tegangnya kan, takutnya jatuh dia, bukan karena keteganggu ya. Ngerti dong, maksudnya Ya. kita ngerti dia siapa, maksudnya Ya, dari penampilannya, anak, ya. oke. Kita takutnya apa? Dia jatuh nih. Yang ribut kan satu kampung, maksudnya orang kampung. Ya. Jadi ribut, jadi di situ, jadi Kak Rosa datang Kak Rosa. Kalau nggak salah, kalau entah dia ingat ya,
Dek ini dijelasin. Nah, padahal kan kita pasti nggak mungkin nggak Bilang biar nanti ya bukan di ngertiin, emang ya harus ya, maksudnya. Takutnya nanti ada orang-orang yang nggak tahu kesel sama dia. Iya, takutnya dikiranya mungkin kami kesel. Emang muka kami kayak gini, perawakan, jadi mungkin pas liatin kan kami tegang nih. Banyak kejadian orang tuh nggak suka tengok Dede. Seiring bertambahnya usia dan berjalannya waktu, gimana nih upah yang memiliki seorang adik yang istimewa itu, apa aja yang dilakukan ataupun gimana sih lebih menerimanya gimana sih? Karena kan nggak mungkin semudah itu. Kita bilang yang umum aja ya. Makanya kemarin pengen bahas ini sama Upa karena lihat di story Upa kadang kalau lagi ngebahas Dede kan gimana sensitif. Gitu kan. Iya. Ya. Jadi kan mungkin kalau masalah nerima tuh ya harus diterima mau nggak mau karena kan adik. Yang pertama kami cuma berdua. Cuma berdua kami. Terus melo nih. Melo lah sikit. Habis itu apa mau ngomong ngeblank. Apa? Terus kan karena mungkin janjinya dari dulu tuh dituk-tukin sama mama, sama almarhum ibu, sama semua yang tua-tua tuh. Nah, itu. Yang tua-tua tuh mungkin dari kecil udah dituk-tukin. Saya udah dibilang lah. Aceh kali dituk-tukin. Apa? Dikasih tahu apa? Kan? Dibetuk tuh. Dibetuk-tuk nih Upani kan. Kalau ini anak surga nih, kita nih kalau misalnya rawat dia janjinya surga. Jadi dari kecil tuh mikirnya nih surga. Ya udahlah, ngapain cari surga lain? Ini dari sini aja udah dapat surga. Jadi sampai sekarang walaupun udah gede, walaupun misalnya kan itu kan alasannya kayak bocah kayak kalau dulu kan diiming-imingin bocah gitu kan. Ngerti, tapi masih ke bawah kayak nih janjinya surga nih. Nantilah. Ya udah gitu aja penerimaannya. Berarti itu diterimanya karena kalau misalnya ada yang ya. tanya berat atau enggak? Iya. Karena udah dijalanin jadi nggak berat karena udah dijadiin kebiasaan. Iya sih kayak keseharian kita ya. Udah dari lahir, bukan dari lahir, bisa dari dia lahir udah dijadiin kebiasaan jadi nggak berat lagi. Mungkin agak keganggu kalau omongan orang aja. Itu keganggu gimana nih maksudnya? Kayak misalkan ada kenduri kan tau lah si Dede nggak bisa tengok makanan kenduri, nah, itu. ayam, mie. Dan itu kalau udah dikasih sekali itu berulang-ulang dia bakalan itu dia tuh kayak nggak ada rasa kenyang gitu, kayak lapar mata. Jadi suka dah. Nafsu lah kalau kita kan bilangnya nafsu gitu kan. Walaupun nanti nggak dihabisin, standar disimpan lah. Nanti dimakan. Iya ngerti. Tapi karena orang mikirnya tuh jadi kan mungkin orang kayak aduh kayak mana nih si Dede gini. Nah jadi ya lebih ngejaga orang lain ya, bukan ke dedeknya kita apapun itu ya, tapi kita ngejaga perasaan orang lain ke si dedeknya ya, lebih ke itu ya. Lebih ke situ. Jadi kami juga takut nanti keganggu orang kalau ada kenduri. Jadi makanya kami bukannya membatasi atau isolasi si Dedek dari orang-orang. Jujur kemarin waktu wisuda perdana dia makan di luar. Itu kemarin. Kecuali pergi jauh. Kalau di wilayah kita sih wilayah Biren nggak pernah. Tapi kalau misalnya pergi jauh kayak liburan ke Takengon, ke Banda atau ke Medan, tuh pasti ya mau nggak mau kan ya udah di tempat luar gitu nggak apa-apa. Karena lagi dibawa liburan gitu kan. Tapi kalau misalnya khusus dibawa makan duduk di Biren tuh dia nggak pernah dibawa. Karena ya itu takut nanti orang jadi pusat perhatian. Sebenarnya kan kalau misalnya orang udah terbuka udah tahu anak spesial kayak itu mungkin udah biasa aja tengok anak-anak kayak sebenarnya itu. Orang tahu, pasti tahu cuman, semua itu. Cuma ya balik lagi, orang kan kita ke tempat umum. Misalnya kita POV sebagai orang lain ya. Kalau ada yang ngeganggu, kita nggak bilang apapun ya tentang pasti siapapun, tapi kita kelihatan aja ketengok pada nggak ada ngejudge atau mau ngapain, dilihat aja. Walaupun nanti di antara orang itu kan ngapain dibawa kan ngeganggu ini mungkin ya pasti mungkin ada jadi pasti kita ada. Kan menghindari itu ya balik lagi karena masih di wilayah sendiri ya maksudnya nggak bukan liburan ya posisinya bukan liburan kan? Jadi kayak jarang bawa tapi kayak kemarin kan mungkin bakal dibawa karena kemarin kayak mana ya Cik lumayan ribut sih tapi lumayan tenang juga karena mungkin sepi tempat makannya. Karena kita udah tahu Upa tadi bahas tentang Dede dari kecil sampai sekarang ya, mungkin perasaannya masih sama karena udah jadi kebiasaan. Terus sekarang
ada ngaruh nggak kehidupan pribadinya Upa dengan adanya si Dede ataupun orang lain tahu tentang adanya Dede? Ada. Jadi ngaruh nggak? Ataupun jadi dibatasin nggak? Ataupun Dari segi batasinnya tuh orang lainnya tuh orang lain yang kayak mana nih? lebih gimana ya bilangnya ya? Maksudnya orang lain lingkungan rumah kah atau orang Temen Upa lah paling di luar kan di luar kondisi di luar keluarga ya, maksudnya tetangga. Tapi misalnya temen Upa nih, teman baru misalnya. Ini kan kemarin baru kan kuliah kan ada teman baru misalnya dari SD, SMP sampai kuliah kan beda-beda temennya nih. ya, Gimana nih tanggapan dari teman-teman ataupun mungkin something ya itu berpengaruh nggak yang gitu kehidupan sosialnya Upa lah kita bilang. Sejauh ini teman-teman Upa welcome, baik-baik semua. Kadang makanan kalau ada dikasih juga. Iya. Maksudnya saya ingat lah, termasuk si Aci ini gitu kan. Caci gemes ya gitu. Ya Caci gemes. Lumayan lumayan memang sayang sama Dede juga. Terus semua Ini kan teman dekat. Oke lah, Aci teman dekat, tapi teman yang kita bilang teman kuliah teman juga, sama kan kita bagi nih ada keluarga, teman, ya ini teman sahabat, SMA, sama ada kenalan nih. Kan kenalan di luar lingkup. Kenalan, kita tahu nih dia siapa, dia tahu kita siapa. Cuma bukan tempat. Karena kebanyakan gagal jadi kurang tahu alasannya apa ya. Kadang sometimes kepikiran juga apa karena punya si Dede ini tiba-tiba. Nah, makanya Upa itu ada kepikiran gitu. Karena mungkin itu bisa jadi bahan insecure juga kan. Padahal kalau dipikir-pikir apa insecure? Ya udah kalau nggak mau. Tapi Upa ngenalin nggak ataupun emang orang ngenalin, jujur. Di awal ataupun di tengah, di akhir mungkin dong. Dari awal kenal langsung itu, bilang. Misalnya sama seseorang yang baru nih, kenalinnya kayak mana? Cara kenalinnya kayak mana? Ya tanya dia dulu berapa bersaudara. Pasti dia tanya balik kita berapa bersaudara. Oke, dia pasti nanya balik ya mungkin ya. Kebanyakan tapi mereka tanya duluan baru pengen tanya. Gender banget sih lu. Ya. Iya sih, nggak apa-apa, bener sih. Jadi dimulainya dari pertanyaan itu ya. Ya pertanyaan itu. Terus Upa jelasin gitu. Ya baru aja kejadian hari ini ada yang tanya langsung Upa bilang. Baru aja ya? Baru aja. Cepet. Ya. Terus? Tapi lama-lama apa langsung bukan kayak ngejual biar tahu nih kondisi. Oh kalau mau deketin Upa nih, si Upa nih punya ini loh. Bukan dalam artian nanti jadi beban gitu. Misalnya kalau misalnya fix nih, misalnya jadi kenal dekat, terus tiba-tiba misalnya keserius nih. Iya. Bakal jadiin nih kalau aku nikahin si Upa nih aku kebeban. Jangan mikir kayak gitu. Iya. Bukan jangan mikir kayak gitu, Gimana lebih sih? ke kepikiran kayak gitu. Ya. Upa kayak mana bilangnya ya? Jangan anggap si Dede jadi Beban. sebuah hambatan ya. Iya, walaupun sebenarnya Upa mikir juga nih kayaknya orang kalau deketin aku nih. Itu yakin misalnya kan orang kan udah nanya dan dia bilangnya nggak apa-apa kan itu. Kebanyakan nggak apa-apa di mulut itu apa-apa kan beda gitu di kan. hati. Iya itulah, maksudnya nggak apa-apa. Tapi pernah nggak yang sampai jumpa gitu, di mulutnya nggak apa-apa nih gini. Pas jumpanya mungkin dia berbeda dari ucapan yang udah diucapkan sebelumnya. Ada ya. Ada Nampak sih gitu satu ya? orang, tapi selebihnya tuh mereka welcome, sayang, dan ada juga yang kasih makanan. Ada yang juga kalau misalnya udah nggak dekat lagi, tapi yang mereka tanya kabarnya tuh bukan Upa, si Dede dulu yang ditanya. Ada. Sweet ya. Mungkin mereka nggak suka sama Upa aja gitu, tapi tetap tanya si Dede. Iya, maksudnya lebih ke ya kayak apa mempererat silaturahmi, maksudnya masih berkabar lah ya. Dan yang ditanya pertama kali bukan Upanya, Dedenya dulu. Itu modus nggak sih? Enggak tahu ya, nggak modus sih karena kelihatan nggak modus ini lagi balik nih. Nggak modus, nggak modus mau balik. Memang tanyanya Dede. Ya kadang kita nggak tahu kan ucapan seseorang itu ataupun niatnya seseorang kita nggak tahu. Ketawanya di akhir kadang kan. Terus Upa jadi sebuah kayak template ya, misalnya ada yang kenalan yang baru ini langsung dikenalin gitu. Ya langsung, itu bukan template lagi, udah kewajiban. Ya dan sih. Orang rumah juga kayak Kak Rosa atau siapa misalnya Upa lagi dekat sama ini, pasti pertanyaan orang tuh pertama, tahu nggak ada si Dede? Oke. Itu langsung jelasin, tahu. Langsung bilang tahu. Apalagi kan keadaan sekarang Upa berdua doang di rumah. Ya cuman tinggal berdua kami kan. Jadi langsung bilang, Upa di rumah sama siapa? Tinggal jawab aja. Berdua sama adik. Oh gini-gini udah segitu aja. Abis itu Upa juga lumayan aktif sengaja upload si Dede. Kadang kalau misalnya baru kenal
langsung tuh nampain. Pasti Dede, bukan Kalau ada yang kepo ya udah kebongkar nih. Pasti nampain story si Dede dulu. bukan story masak-masak ya. Oh, itu lain lagi. Itu awal biar yang kayak itu personal branding lah. Karena kita nggak tahu bakat kita apa. Udah itu aja. Jadi personal brandingnya dulu-dulunya dia. Sekarang nggak lagi ya? Oh, nggak lagi. Gak usah. Gak perlu. Ada buat orang-orang tertentu aja. Siap. Terus karena tadi kita udah ngomongin Dede ya, agak melu ya. Melu. Ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan? Mungkin suatu hari ini kan kita upload juga nih. Kadang Dede ada yang Upa pengen sampaikan, tapi kalau langsung sama Dede kayaknya jangan nangis. siapa nangis? Kok? Dia soal ketawa lagi, matanya berkaca-kaca Gak lagi. ada ya? Gak ada nih Han. Mana mataku? Iya, itu matamu. Ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan gitu? Gak. Tentang si Dede ada. Gitu? Ada nggak sebuah? Ini sebenarnya lucu nih. Oh, boleh. Sebelum tidur selalu sampaikan sih. Apa tuh? Waktu kami lagi tidur berdua mungkin kalau misalkan hujan petir atau misalnya lagi tidur aja siang gitu kan. Golek-golek lah ya. Jadi bilang kayak ini, Dek, siapapun yang duluan kita meninggal, kalau misalnya duluan kakak ataupun duluan Dede, nanti kalau misalnya kita udah dikumpulin bareng, belain kakak sama ayah sama mama di hadapan Allah ya. Itu sering ya diucapin? Itu sering. Kayak nuntut kan? Nggak nuntut sih. Kita kan bukan lebih kayak itu harapan nanti kita ya. Nanti kalau misalkan udah meninggal, beka kali ya Cihai. Bilangnya pokoknya belain kakak sama ayah sama mama sedikit aja nggak apa-apa ya gitu. Udah gitu aja sih. Itu yang sering. Paling nggak ada lain nggak pernah bilang. Karena kan hidup di dunia kan juga sebentar, nanti juga waktu pulang kan itu nanti yang kekalnya pas kita meninggal nanti. Jadi kayak ya udah gitu aja. Kadang juga berdoa kan. Bukan berdoa biar si Dede meninggal. Iya. Jadi sedih. Apa lanjut aja. Tapi lebih baik dia duluan aja diambil. Karena? Nanti nggak ada yang sesayang Upa nanti sama dia. Nggak ada Maksudnya yang rasa sayangnya lebih mau besar kayak Upa, mama sama ayah Upa sayang ke dia. Kalau misalnya orang lain. Karena kan posisinya kami ini cuma berdua. Iya. Tuh sih. Udah pikir gitu ya. Ya. Kita kan udah nanya-nanya Upa nih. Ini ada bestinya di samping kan. Tadi kan kita udah bahas Dede. Nah sedikit aja lah ya. Acik lihat Upa dengan Dede gimana sih? Tanggapan dari Acik maksudnya gimana sih? Kesannya Acik Upa sama Dede gimana sih? Boleh lah. Kesannya buat orang nih. Iya, coba ngomong. Aduh. Pada melu-melu nih. Jangan alasan. Ya. Jujur Upa baru ini tengok Aci nangis karena Upa. Jujur kan? Ya. Baru ini tengok Aci karena Upa. Sebelumnya nggak pernah karena biasa kami bahasa love language kami itu makian. Oh kalian maki bukan? Saling memaki. Gak ada tuh nangis-nangisan. Iya nggak pernah nangis kita ya. Apa yang harus dinangisin? Jarang kayak hidup. Jujur kan kalau Upa galau tuh Upa gak pernah cerita sama Aci ataupun sama Jira karena nggak bisa. Karena orang tuh ketawa pasti diketawain. Iya ketawa orang tuh gini. Ini kayak kami juga nih berdua. Sebenarnya bukan diketawain, lebih ke kayak penghiburan. Iya kalau jadi kita sama-sama nangis ngapain? Ya jadi kitanya tuh nggak sedih lagi kalau sama mereka. Nah jadi Upa kalau misalnya ada cerita sedih tuh ceritanya ke kawan lain. Tapi kalau Upa mau lupain kesedihan ini ke orang nih ya? Ke orang Aci Jira. Karena orang tuh yang hiburin gitu. Oke. Mana nih Aci? Mana Aci? Gimana kesannya? Boleh lah. Jadi kesannya buat Upa sama ya. sama Dede. Aduh, nggak tahu nih mau ngomong apa. Boleh. Intinya Upa baik-baik lah sama Dede. Jaga Dede. Apapun itu, Dede tetap adiknya Upa. Mau gimana pun dia, tetap adiknya Upa.
Oke, apa Ya, nih? buat pasangan Upa nanti, Mm-mm. tolong lebih ngertiin Upa, Ya. ngertiin kondisi keluarga Upa, terutama sama Dede. Pokoknya gitulah. Nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya Cik itu nanti ulang kalau aku nikah depan MC yang kalau ada orang tanya berat-berat semet tuh jangan ya. kayak gitu. Udah nih. Sampai mana tadi? Sampai ngertiin Upa, ngertiin pokoknya Dede ngertiin terutama. Upa, sayang sama Upa, sama Dede juga. Pokoknya semoga dia jadi yang terbaik buat Upa. Amin. Amin. Kita aja. Terima kasih. Makasih Aci Gemoy. Iya, sama-sama. Udah lah ya. Udah. Takutnya Gak sampai panjang kali. makin melu lagi nih. Iya. Kita nih agak sensitif. Jujur nih ada cerita sedikit lucu. Boleh satu lagi. Satu Dulu lagi waktu boleh. SD tuh kan ada yang ejek Upa karena mereka ejeknya apa paling benci kata-kata. Jadi kayak kalau mau bilang anak kurang spesial bilang aja anak istimewa atau kurang spesial atau anak surga. Kenapa harus bilang gitu? Atau mereka tuh punya bahasa medisnya kayak Down syndrome, Iya sih. autis atau selebrasi apa palsi kayak gitulah atau mikrocephalus gimana itu kan ada sakitnya. Kenapa harus dibilang anak-anak yang kurang sehat, bahkan yang tunarungu aja dibilang itu kayak Nggak nyambung kan? iya jahat sih ngamet saya. SDM jangan apa-apa kali lah rendah SDM-nya. Iya, tapi kan itu dulu. Cuma balik lagi karena dulu kan mungkin informasi masih ya. awam enggak mungkin dulu enggak sekarang enggak tahu ya. Enggak, kalau sekarang sih udah jarang, pinter-pinter. udah jarang banget Ya, dengerin orang udah kata-kata itu paham. ya. Lebih ke Iya, langsung. dulu ingat kali itu sebenarnya ini mungkin karena masih bocah-bocah kan SD kan. Iya. Kebetulan kawan Upa nih cowok. Mm-mm. Mungkin nih kalau dia dengar nih karena kami ada buka di Instagram juga. Nah, Ini kan nggak boleh, udah jadi tengku dia. Tengkurap. Jadi dia dulu ejek Dede, si Upa punya adik gitu-gitu kan. Tahu nggak apa yang dilakuin? Ban sepedanya. Anda dong. Iya, memang sediain dari rumah dan itu semingguan Upa waktu SD itu waktu Min tuh suruh antar karena Upa takut dia balas dendam. Tapi dia tahu nggak? Tahu. Dulu ini ada cerita lucu lagi. Oh lagi, ini lucu apa? Sambungan itu. Oke, sambungan itu. Bukan lucu sih. Sebenarnya ini nggak boleh nih bandel nih kenakalan anak kecil nggak boleh kayak gini perempuan lagi. Ini nggak boleh ya untuk teman-teman buat dede-dede yang lain ya. Jadi- Ini kakak ini wajar ya. Jadi kan, Dulu ya. jadi berantem kan udah. Jadi ngejek-ngejekan kan sampai hari ini kan Upa masih hitam kan. Jadi dia ejek hitam, Upa ejek dia karena putih tapi tuh. Jadi ejek-ejekan sampai berujung dia ejek adik. Personal nih Ya, kakak personal. Upa sama Tengku itu ya. Ya, jadi kan kayak meledak-meledak. Masuklah kami dulu kan nggak ada BP atau BK, langsung ke ruang kepala sekolah Di sidang lah ya. atau kantor guru, lebih ke kayak gitu kan. Ya terus? Ya udah Panggil orang tua. Dipanggil orang tua. Dua-duanya nih. Iya. Jadi ingat kali Upa pulang ke rumah dimarahin sama ibu almarhum, ibu Upa. Tahu kata ibu Upa apa? Apa dibilangnya? Munyo hana, munyo kan tuh nangis tuh karena kami dipanggil orang tua kan sama-sama nangis kami berdua. Munyo singe hana tigamian be kawo rumoh. Karena udah tahu permasalahan tuh gara-gara diejek si Dede karena seluruh keluarga tuh sayang sama si Dede, segitu sayang sama si Dede. Jadi nggak mau tengok-tengok anak kecil atau enggak. Padahal itu sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu kalau dipikir-pikir sekarang. Iya itu Dan kan. beneran. Ah, Besoknya Upa sampai giginya patah. Allah ini bocah. Nggak kosong nih bocah MMA ya. Dia pukul. Dan itu kami masuk patulah ke ruang kepala sekolah. Besok-besokan harinya ya Upa yang datangnya lemah lembut, yang baik hati bagaikan ibu peri. Berarti Dan itu cincin dia patah, anting Upa hilang sampai itu kebuka berantem jilbab. Yalah, segitunya. segitunya.
Itu kelas Segitu. berapa? Kelas 5. Kelas 5? Kelas 5, kelas 6 gitu. Enggak tahu Lumayan lah kelas itu udah 5, kelas maksudnya 6. Udah gede tuh. Bukan bocil-bocil lagi ya. Iya. Ya sih. Itu cerita lucunya ya. Lucu. Ini dalam tanda kutip Upa bilang cerita lucu. Iya. Lucu. Lucu lah. Kan Tapi itu kan tanda sayangnya Iya. Upa ya. Dan kita dulu sekarang nggak dong. jangan macam-macam makanya. Keselnya sama si sampai sekarang kalau diingat sebenarnya lucu kan. Aku hebat gigiin orang gitu. Dia Gak hebat, cuman gak boleh, astagfirullah gak boleh. Kita gak boleh kayak gitu. Ini parentingnya nanti kalau jadi orang tua gak baik. Gak benar, tapi gak apa-apa. Masa ditindas kan? Betul lah. Gen Z bos, senggol dong. senggol bacok gitu. Senggol bacok. Udah beres. Udah cukup sekian cerita-cerita curcol hari ini. Makasih kalau ada yang dengar. Kalau gak dengar juga gak apa-apa. Tapi dengarlah, seru nih pembahasannya. Kalian jadi tahu Upa. Anjay. Nggak usah tahu pun nggak apa-apa. Nggak ada rencana cari jodoh di sosial media. Nggak tahu. Info loker lah. Info loker nih teman-teman. Ada loker nggak buat Upa nih? Ya, jadi biar nggak stres kali. Jadi ngomong ada ngelantur nih. Karena mikir nih, baru 1 hari jadi pengangguran. Baru habis wisuda kemarin ya. Iya. Langsung info loker ya. Iya. Ada di live streaming, ada info loker di HP gitu. Cowok gitu satu ada. Info loker, jangan info jodoh, info loker. Iya kan nggak mau jodoh. Udah, oke. Mau jadi Ya, independent woman. independent woman. Oke, tutup lah. Tutup. Tadi udah buka, tutup. Berdua lah terus. Kayak tutup mah. Ya, terima kasih, bilang terima kasih kalau udah Terima. mendengarkan. Terima. 1 2, 3. Terima kasih udah mendengarkan. curhatan Upa dan Aci. Oke, next Aci nih. Iya. Iyalah. Ya, untuk teman-teman, polling nih. Kita polling nih. Episode selanjutnya sama Haci nih ya. Ayo polling, ayo. Oke, udah ya. Udah teman-teman, terima kasih udah mendengarkan dan sampai jumpa. See you.